namanya sempurna. Pengalaman saat pasang PSG itu apa, Mbak? PSG Promotion Sales Girl tuh dah. Oh, pendidikan sistem ganda. Apa itu? Oh, iya, latihan. Oke. Prakerin. Apa itu lagi prakerin? Oh, gitu. Iya. Sebenarnya SMK itu lebih bagus loh. Maksudnya apa ya? Di usia segitu tuh sudah dispesifikkan keahliannya di bidang masing-masing ya kan. Kalau SMA itu kan lebih cakupannya masih lebih luas. Nanti baru mereka mengambil setelah kuliah baru mereka ngambil sesuatu yang spesifik kan. Sebenarnya SMK lebih punya nilai lebih. Sekarang itu soalnya kan kalau kerja nggak cuma dilihat dari sisi akademis kan, tapi dari keterampilan yang dia punya. Kalahnya anak-anak yang lebih ke akademis kan nggak ada keterampilan langsung ke lapangan. Masalahnya kan secara teori sama secara praktek tuh beda kan. Apa yang kita pelajari, oke, materi seperti ini gini kita, tapi pada kenyataannya pada saat kita berhadapan langsung dengan sesuatu, misalnya kerjaan kan beda. Itu kelemahannya kalau dari itu kan, kelemahannya dari kalau belajarnya cuma akademis nggak ada praktek atau apa, pasti kalah di situnya biasanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk bisa memenuhi itu kepuasan pelanggan, kita harus memberikan kualitas pelayanan yang bagus. Oke. Apakah pengaruh jasa terhadap keuntungan? Maksudnya keuntungan apa dulu ini, Mbak? Maksudnya pengaruh jasa terhadap keuntungan gimana maksudnya, Mbak Munifah? Keuntungannya ada. Pertama gini, kayak inget yang minggu lalu kan, kalau pelanggan bisa puas, pelanggan bisa puas, otomatis kan dapat profit kan. Jadi kalau misalnya perusahaan pertama cari konsumen kan. Kalau konsumen sudah ada, sudah seneng sama jasa kita, terus datang kan otomatis kita dapat keuntungan. Kita sebenarnya dari sisi perusahaan ya, kita mematok sebuah harga itu pasti sudah kita lebihkan, ya enggak? Ayo sekarang gini, kalau Mbak jualan sesuatu misalnya, Mbak pasti matoknya kan pasti oke lah, nggak mungkin pas sama harga yang kita, maksudnya harga pokok yang kita bikin, enggak kan, pasti dilebihin. Nah itu sudah pasti ada keuntungan. Perusahaan itu kan goalnya pertama tadi kan memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi di sisi lain selain memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan itu juga mencari keuntungan. Nah itu pasti juga sudah dipikirkan, Mbak, pada saat kita mematok sebuah harga gini ya, nah itu pasti perusahaan juga sudah memikirkan profit apa yang mau dia dapat. Profit sebenarnya gini, kalau kita berjualan tuh awalnya kita pengen tuh kan nggak mungkin langsung dapat profit secara uang ya, secara keuntungan secara real uang enggak. Maksudnya profit yang kita dapat mungkin pelanggan percaya dulu sama kita. Pertama itu yang harus dibangun adalah image dari sebuah perusahaan. Oke, perusahaan ini bagus, perusahaan ini bisa maksudnya bisa dipercaya. Itu pertama yang harus kita sebagai perusahaan bangun. Karena apa ya? Itu fungsinya positioning kan, karena membangun image sebuah perusahaan. Oh, begitu kita lihat ini, oh ini perusahaan bagus. Nah, itu sudah merupakan keuntungan bagi perusahaan. Karena apa? Karena konsumen sudah percaya ke kita. Ya kan? Dibandingkan dengan pesaing, itu sudah merupakan keuntungan. Nah, kalau konsumen sudah banyak yang percaya dan banyak yang datang ke kita, otomatis secara ekonomi, secara keuangan kita juga mendapatkan profit.
mau langsung nggak langsung pasti seperti itu prosesnya. Jadi sudah pasti langsung dapat banyak untung, Mbak. Ini kalau dari sisi perusahaan kan. Kalau dari sisi konsumen, kalau jasa ya kita bisa terpuaskan, apa yang kita inginkan terpuaskan. Misalnya kita lapar, kita beli makanan, kita makan, kita kenyang, ngerasa enak, puas nggak? Ayo, kira-kira Mbak puas nggak? Terus kita misalnya datang ke tempat pijet, spa atau apa, kita merasa capek terus pingin pijet, datang di sana dipijet, ngerasa enak, puas nggak? Puas kan? Nah itu kalau dari sisi konsumen seperti itu. Jadi intinya kalau keuntungan apa yang didapatkan dari sebuah jasa bagi konsumen adalah kepuasan. Kalau keuntungan dari sisi perusahaan macam-macam, ya bisa. Kalau dari sisi perusahaan ya pertama pasti profit yang pengen. Cuman selain dari profit kita harus membangun image yang baik dulu ke konsumen. Caranya macam-macam. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Munifah? Betul. Jadi intinya kalau sudah banyak pelanggan yang datang kan kita otomatis sudah pasti dapat keuntungan. Walaupun kita nggak secara keuntungan secara duit, ya misalnya kita nggak untung banyak, tapi konsumen lebih memilih kita daripada perusahaan lain, itu sudah merupakan keuntungan loh buat kita, ya kan? Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Lihat di halaman 7.8, rantai manfaat kualitas. Quality focus eksternal. Kalau eksternal itu kepuasan pelanggan. Kalau internal itu gimana kita bisa meningkatkan kualitas produk kita. Bagaimana mempertahankan pelanggan. Caranya mempertahankan pelanggan ya gampang. Kita tetap harus memberikan yang terbaik. Oke. Jadi gini, misalnya ingat, intinya adalah kalau kita menjanjikan sesuatu ke pelanggan dengan produk kita yang ada, kita harus bisa merealisasikan itu gitu loh. Misalnya kita janji kita ngirim bakalan cepet 24 jam, kurang dari 24 jam misalnya gitu ya, kita berjanji seperti itu. Misalnya kita perusahaan pengiriman barang, nah kita karena kita janji seperti itu ya, kita harus bisa memenuhi janji kita. Begitu kita meleset, pasti pelanggan sudah nggak mau. Jadi intinya adalah apa yang kita janjikan kepada konsumen kita harus bisa memenuhi. Itu sudah pasti pelanggan pasti setia sama kita. Itu caranya Mbak. Atau yang lain ada yang mau berpendapat untuk cara mempertahankan pelanggan? Jadi jangan sampai kita itu cuman omong-omong tok, maksudnya oh nanti barangnya kayak begini, nanti bisa begini, tapi buntutnya ketika pelanggan datang jauh dari apa yang kita pelanggan harapkan. Jangan sampai seperti itu. Nggak mungkin ada pelanggan mau yang datang kalau kayak gitu. Oce. Nah ini dari segi biaya menurut Siok, apa bacanya gimana ini? Siokla. Kualitas memiliki 8 dimensi pengukuran: kinerja, keragaman, produk, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kualitas. Ini kan sudah kapan itu ya bikin kartu member bisa, betul. Salah satu cara juga bisa. Jadi kan kalau misalnya bikin kartu member, misalnya kalau punya kartu member nanti dapat diskon. Nah itu otomatis karena pelanggan merasa oh aku sudah enak punya kartu, nanti bisa dapat diskon lagi. Itu pasti juga pelanggan bakalan datang terus kan. Oke. Jadi ini ada kinerja. Kinerja ini karakter produk inti yang meliputi merek, kinerja individu, terus keragaman produk. Nah ini dimensi kualitas ya. Dari 8 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari kinerja, keragaman produk, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, sama kualitas. Kualitas yang dipersepsikan. Dari 8 itu ada yang mau ditanyain kah? Mbak-mbak